Oke, halo teman-teman. Sebelumnya perkenalin, nama aku Gloria Evanda Vico dari PSDK 2020. Di sini mungkin aku mau nge-share atau berbagi sedikit dari pengalamanku dalam mengikuti lomba-lomba karya tulis ilmiah ketika aku sudah berkuliah ya teman-teman. Nah, lomba pertama yang aku ikuti di bangku perkuliahan terkait dengan karya tulis, itu tuh ada lomba Smart Innovation Boyolali atau Smart Boy 2022 yang diselenggarakan oleh PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Boyolali. Yang mana terkait dengan bidangnya sendiri, aku mengikuti terkait bagaimana membuat inovasi pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di era digital. Nah, berdasarkan, lomba ini, aku, mengajak timku, yang mana di sini aku berperan sebagai ketua tim dan anggota timku sendiri ada Rama Ardia Prasita serta Sabrina Fadilah Warastri dari HI, Visipol 2020. Judul yang kami angkat sendiri adalah pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan berbasis potensi budaya dan alam lokal melalui pemberdayaan komunitas serta digitalisasi. Untuk studi kasusnya sendiri, kami, berangkat dari Dusun Ngura-Ngura, Gunung Kidul. Dan untuk waktu presentasinya itu dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2022. Periode kegiatannya sendiri dilaksanakan dari tanggal 1 Februari sampai 14 Maret 2022. Yang mana ya kurang lebih 1 bulan ya teman-teman. Dan itu tuh tahapannya mulai dari pengumpulan abstrak, setelah itu pengumpulan karya tulis, dan yang terakhir adalah presentasi ke Dewan Juri. Nah, terkait dengan topik ini cukup salah satu lomba yang cukup memorable karena mungkin ini lomba pertama yang aku ikuti dan puji Tuhannya bisa menang juga dan ini, lomba pertama karya tulis ya teman-teman, lomba pertama karya tulis ilmiah yang pernah aku ikuti dan aku sangat menikmati proses dari, mengikuti lomba ini karena, terkait dengan studi kasusnya sendiri, itu kami mengajak teman-teman komunitas kesenian yang ada di Gunung Kidul, namanya Kesenian Sanggar Lumbung Kawruh, yang mana mereka berangkat dari kesenian-kesenian rakyat dan mereka cukup berkembang. Setelah itu mereka juga punya semangat, semangat dalam membentuk sebuah, apa ya, komunitas yang kuat dan berdaya di desa mereka sendiri. Nah, terkait dengan hal mmm, ini kami membuat sebuah program yang berkelanjutan terkait bagaimana potensi-potensi yang mereka miliki itu bisa dielaborasikan, dikembangkan, dan juga bisa eee menjadi sebuah daya tarik pariwisata yang nantinya juga bisa mengembangkan desa mereka. Nah, untuk selanjutnya itu ada Lomba Karya Tulis Ilmiah Forest Management Competition atau Formation 2022 yang diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Manajemen Hutan atau Forest Management Competition Formation 2022. Nah, terkait dengan, lomba ini sendiri, ini juga lomba yang cukup memorable karena salah satu lomba yang berangkat dari, hal yang sangat aku minati. Di sini aku juga berperan sebagai ketua kelompok dengan, teman-temanku yaitu Audrey Sofia Dwinandita serta Nesya Pratita Nareswari dari PSDK 2020. Untuk waktu pelaksanaannya sendiri dari tanggal 12 April sampai 25 Mei 2022, mulai dari periode pendaftaran sampai dengan pengumuman. Nah, terkait dengan, judul yang kami angkat adalah analisis kritis, peluang dan tantangan dalam kebijakan dan implementasi Value Netting 2030 melalui perspektif sosial dan budaya. Jadi, hal menarik terkait dengan presentasi kami adalah, ketika di final kami menjadi satu-satunya kelompok yang mengangkat isu ini berdasarkan perspektif sosial dan budaya, yang mana itu berangkat dari, latar belakang, disiplin ilmu yang kami miliki. Setelah itu untuk, Value Netting 2030 ini sendiri merupakan kebijakan dari KLHK yang mana, sebagai bentuk komitmen dari pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon. Nah, di sini kita, berusaha mengkritisi sekaligus menganalisis dan juga memberikan rekomendasi terkait, apa yang akan terjadi dan bagaimana kebijakan ini akan diimplementasikan dan akan berlangsung. Nah, terkait dengan hal ini berangkat dari minatku sendiri karena aku sangat tertarik dengan isu-isu masyarakat adat dan kami mengambil cukup banyak studi kasus masyarakat adat yang mana akan sangat berdampak terhadap kebijakan terkait dengan kehutanan yang dilaksanakan oleh KLHK. Nah, selanjutnya mungkin aku akan cerita terkait dengan tips dan trik yang mungkin bisa, teman-teman gunakan juga. Jadi mungkin salah satu fun fact yang, pengen aku share adalah
Aku tuh sebelum-sebelumnya nggak pernah ngikutin lomba karya tulis ilmiah, karena aku ngerasa bahwa itu bukan passion-ku dan aku sering mengikuti lomba-lomba lain seperti lomba menulis puisi dan seterusnya, tapi nggak pernah menang. Dan ternyata ketika aku coba-coba buat melaksanakan lomba karya tulis ilmiah ini dan ternyata aku menang dan aku baru menyadari, oh mungkin itu passion-ku. Jadi mungkin hal pertama yang, bisa teman-teman lakukan itu coba dimulai dulu aja, semuanya dicobain, sehingga teman-teman juga bisa nemuin minat dan juga mungkin passion teman-teman. Nah, terkait minat dan niat ini sebenarnya, kalau dari aku lebih berangkat ke isu atau mungkin apa sih hal yang bikin teman-teman tertarik gitu. Kayak semisal aku waktu yang mmm, lomba Pertamina itu aku tuh suka main dan aku suka berinteraksi dengan komunitas-komunitas seni yang ada kesenian rakyat atau mungkin mengikuti, eee, kegiatan-kegiatan lainnya sehingga akhirnya, aku ikut. Ya aku bisa memanifestasikan gagasan, pemikiran, atau mungkin ilmu yang aku miliki melalui lomba-lomba yang aku ikuti. Nah selanjutnya ini juga yang nggak kalah penting teman-teman harus bisa cari informasi terkait informasi soal lomba atau mungkin informasi soal studi kasus, isu, atau mungkin objek yang pengen teman-teman teliti sehingga nantinya teman-teman bisa melaksanakan lomba dengan baik. Terus yang nggak kalah pentingnya juga teman-teman harus bisa konsisten buat bisa menyelesaikan, semua project yang teman-teman, ikuti atau mungkin miliki. Nah contoh kayak semisal ada kan kayak semisal di tahapan lomba yang pertamanya itu kan cukup banyak tahapannya, kayak semisal harus ada periode pendaftaran, setelah itu pendaftaran abstrak, setelah itu pengumpulan karya tulis, dan terakhir baru presentasi. Nah di dalam, apa tuh namanya, tahapan-tahapan itu, teman-teman harus bisa menyelesaikan semua itu sampai selesai gitu, sampai tuntas, sampai tahapan presentasi dan nanti nanti akhirnya adalah pengumuman, sehingga juga kerja keras sama usaha teman-teman juga nggak sia-sia. Nah mungkin itu, setelah itu ini membentuk tim ini opsional ya teman-teman. Kalau semisal lomba-lomba yang aku ikuti sejauh ini masih membentuk tim. Kalau dari aku sendiri tuh mungkin karena pertama tim itu tuh cukup membantu buat ngedorong teman-teman, karena kadang kalau semisal kita sendiri tuh ada rasa mager dan seterusnya. Nah itu kalau semisal ada tim tuh biasanya ada yang ngejar-ngejar gitu teman-teman. Dan di satu sisi juga ketika teman-teman ngajak tim, itu teman-teman mungkin juga ngasih rezeki ke tim yang teman-teman kasih gitu loh, dengan dalam arti di sini bukan konteks material, tapi mungkin lebih ke apa ya, mereka juga bisa belajar, kita bisa belajar bareng, mereka juga dapat prestasi, mungkin mereka juga nemuin passion mereka di lomba yang teman-teman ajakin. Jadi ya itu salah satu hal yang opsional dan juga, ini juga bisa membangun apa ya, membantu teman-teman buat membangun relasi keluar gitu terkait dengan membentuk tim ini. Nah terus ini juga, yang penting adalah, teman-teman bisa menikmati proses pembelajaran itu melalui lomba-lomba yang teman-teman ikutin. Kayak aku, contoh aku waktu di lomba Pertamina itu aku jalan-jalan juga ke Ngelanggeran, terus ke Gunung Kidul, kita wawancara sama teman-teman, kita bangun jejaring, kita observasi, turun langsung ke lapangan. Habis itu kalau semisal yang ada di lomba kedua itu, yang forest management, itu aku bisa belajar banyak terkait dengan suku-suku atau mungkin masyarakat adat yang ada di Indonesia dan terkait bagaimana keresahan mereka, terkait dengan apa tuh namanya, kebersediaan hutan yang ada di Indonesia. Nah itu, apa ya, teman-teman bisa menikmati itu semua gitu loh, karena kebetulan isu-isu yang aku angkat di lomba itu isu-isu yang aku minati, tentu aku sangat menikmati, setiap proses itu dan harapannya teman-teman juga bisa menikmati proses pembelajaran itu melalui lomba. Jadi, nggak usah dibuat berat, nggak usah dipikir berat, karena ternyata proses-proses ini tuh sangat menyenangkan gitu buat diikuti. Nah, terus setelah ini juga salah satu prinsip yang mana ini ngebantu teman-teman buat apa ya, yang penting maju dulu gitu. Jadi kayak semisal berpikir bahwa ya udah yang penting cari pengalaman dan terkait dengan menang kalah itu ya urusan terakhir lah, menang itu bonus istilahnya. Karena walaupun mungkin teman-teman di usaha eee, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya belum menang, itu pun teman-teman udah dapat ilmu gitu. Teman-teman bisa, jadi punya dorongan buat membaca lebih, dorongan buat ketemu orang lebih, dorongan buat menganalisis lebih, dan itu sangat bermanfaat dan itu malah langkah penting gitu teman-teman. Jadi yang paling penting itu sebenarnya malah first step dan ini juga ngebantu maksudnya ikhlas, ikhlas dalam konteks, ya udah apa yang teman-teman pelajarin, apa yang teman-teman tulis, itu tuh
istilahnya apa ya, ya udah dikelasin aja biar ilmunya itu juga bisa berkah gitu. Karena kayak semisal contoh di lomba yang Smart Innovation Boyolali itu, aku, apa ya, aku dan teman-teman timku itu emang kita berniat buat ngebantu ngebantu komunitas yang jadi, objek penelitian kami dan ketika pasca, selesai lomba pun kami memberikan hasil penelitian dan karya tulis kami ke mereka sehingga nantinya mereka bisa mengembangkan, desa dan juga mengembangkan komunitas mereka, lebih lagi dengan berdasarkan hasil tulisan yang kami buat. Demikian juga terkait dengan lomba berdasarkan kebijakan Pollination itu, eee, aku dan teman-teman tim juga memang berniat untuk memberikan sebuah rekomendasi kebijakan yang memang memiliki concern atau perhatian terhadap, teman-teman masyarakat adat. Dan harapannya itu juga bisa terpublikasi dan, memperoleh perhatian baik dari dewan juri maupun dari teman-teman peserta lainnya. Oke, mungkin itu teman-teman sedikit, tips, trik, atau mungkin informasi dan ilmu pengetahuan yang bisa aku berikan. Harapannya ke depannya teman-teman juga bisa, berkembang, lebih jauh lagi, teman-teman juga bisa berprestasi dan nantinya, bisa membawa manfaat dan juga membawa berkah buat baik bagi orang sekitar maupun bagi diri teman-teman sendiri. Mungkin sekian yang aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.